Yesus itu tidak najis, itu justru Alkitab sendiri menerangkan bahwa dia itu najis ketika dia lahir. Makanya ada pentahiran itu. Kalau dia tidak najis, maka pentahiran itu tidak ada. Gitu. Ditangkap poinnya ya? Oke, silakan. Bukan ditangkap poinnya, nanti Anda tanggapi, silakan. Iya, Jangan Anda langsung klaim-klaim. Iya, saya kan bilang, kamu maksud tahu nggak paham poin saya ya? Oke, silakan. Pak, ketika ada pembicaraan pasti ada poin yang Anda tanggap lalu Anda tanggapi. Kok malahan ngeyel orangnya nih? Sensi dia, sensi orangnya nih. Agak sensi saya rasa. Kelihatan otak nggak ada. Agak sensi orangnya. Mulutmu itu ndak boleh dulu ngomong-ngomong itu. Oh iya, sorry, keceplosan, sorry. Ya sudah ditanggapi, silakan. Silakan ditanggapi. Ya, silakan ditanggapi. Coba yang lain diam dulu kita hargai ini. Anda udah dewasa. Kita hargai nekatnya dia. Iya. Ini kalau saya masuk di kelompoknya Muslim ini semua ribut terus. Iya, maaf. Orang Muslim itu siap minta maaf. Sudah dewasa kok kayak anak kecil. Iya, minta maaf. Ini jurus kabur ini. Jurus kabur ini. Gini Pak, kalau Anda mengatakan itu apa Anda gak bercermin dengan komal-komal Kristen yang suka membuli orang, yang suka memainkan orang kayak tas celup? Ya, terserah. Itu saja Pak. Anda nilai sendiri. Nah iya, di sini Anda dikasih panggung, dikasih tempat untuk berbicara, gitu Pak. Iya, Anda undang orang tapi maki-maki, ini masalahnya. Masalah di dalam kok maki-maki. Ya udah. Bahasa maki-maki Anda harus tahu dong. Gini, namanya diskusi, kasih kesempatan, jangan mengklaim oh tidak bisa jawab itu dia, oh mau keluar itu. Alah, itu bukan maki-maki, itu bukan maki-maki. Kita kan mau tanggapi. Anda kan sudah sekolah kan? Iya, udah tanggapi aja, udah. Tanggapi aja. Kayak perempuan mulut Anda itu. Kasar sendiri lo ngomongnya. Nggak sopan. Nggak sopan. Ini namanya maling teriak maling ini. Dia yang kasar, nuduh kita yang kasar. Di mana sih si Econ? Ayo Econ. Ya, inilah Econ. Santuy. Econ kan kebiasaan dialog. Ya, entar bang. Econ ini kan kebiasaan kalau dialog itu bawa sini santun aja Econ. Ya. Iya, kalau nanti kita diskusi jadi budak, yang lain itu diam, dengar. Anda tahu nggak diskusi? Ini bapernya nggak ketulungan ini orang ini. Udah nggak bisa jawab. Masih nggak berubah dia, susah. Yang bisa dilakukan itu hominem aja. Sudah ribut. Dia jawab itu masalahnya. Anda sudah ribut. Oke, kalau begitu saya persilahkan Bang Anabel Lenor, barangkali ada tanggapan untuk Ustadz Alwan. Silakan. Si Econ udah kalah dia, udah ngalah. Anabel. Bukan kalah, saya mau jelaskan, Anda diam. Gundul. Bacot itu mulutmu itu. Waduh. Maaf. Saya minta maaf. Saya mau jelaskan, Anda ribut terus dari tadi. Iya, dari tadi juga saya minta maaf. Udahlah, cepat. Jawablah. Adalah enable lah. Si Econ ini udah nggak bisa tadi kan Anda lawan kan ya. Tanya masalah pentahiran. Ya. Jadi yang namanya pentahiran itu anaknya itu apabila dilahirkan berdasarkan hubungan suami istri, ya kan? Tetapi Yesus ini dia dilahirkan dari ibu perawan Maria, sehingga anak yang dikandung itu dinyatakan sebagai anak yang dari roh. Jadi yang menyatakan bahwa dia kudus dan tidak itu kembali kepada hubungan suami istri seperti itu. Jadi dari sisi
kekudusannya itu memang terjaga. Jadi dia dilahirkan dari perawan Maria. Itu diakui di dalam kitab Al-Quran maupun apa. Anda baca saja. Isa Al-Masih itu anaknya kudus. Dia dilahirkan, dibentuk dari firman Allah. Jangan bawa Al-Quran. Allah dan Ruh. Jangan bawa Al-Quran. Kekudusan Yesus itu memang diakui. Jadi dari sisi pentahiran, karena itu memang hukum Musanya ditulis seperti itu, tetap yang dibawa kepada Allah untuk disunat, dan ibunya itu dia harus lakukan. Jadi dia harus membawa ini, tapi di sini kan dia tidak tertulis, tidak rinci apa dia bawa merpati atau apa. Yang jelas itu dia hanya diserahkan kepada imam untuk disunat. Ya silakan Anda mau bantah. Bang Alwan pasti nggak mudeng, saya yakin. Sebenarnya memang agak jauh dari pertanyaan saya jawabannya, karena begini, di dalam Lukas pasal 2 nomor 22, setelah genap waktu pentahiran, dalam hal ini Maria telah melakukan, jadi ada periode masa di mana Maria itu harus mensucikan dirinya, gitu ya, karena dia sudah bersalin dan melahirkan anak. Prosesi pentahiran ini itu normal diadakan karena memang wanita dianggap najis ketika dia melahirkan, ya. Nah, justru yang dia bawakan tadi tentang dia kudus, dia roh, dia apa ya segala macam ya, itu kan tidak menjawab pertanyaan saya. Kalau dia betul-betul kudus, dia betul-betul yang dimaksud kamu tadi itu roh Tuhan, dia adalah Tuhan itu sendiri, kenapa dia masih harus melakukan pentahiran Maria itu? Itu menunjukkan sebenarnya bahwa dia hanyalah anak manusia saja. Ya, dia manusia biasa saja, dan itu pun yang berselaras dengan kejadian-kejadian berikutnya. Jadi, narasi yang dimasukkan ke dalam sosok Yesus ini, bahwa dia itu adalah Allah, dia itu adalah Bapa, hakikatnya Bapa, itu sebenarnya narasi yang terbantahkan justru dari cerita Alkitab itu sendiri. Ketika Maria melakukan pentahiran, berarti memang dia bukan siapa-siapa. Coba bayangkan ya, kalau Maria tahu itu yang dilahirkan Tuhan, iya kan? Dia akan memperlakukan berbeda. Dia tidak memperlakukan, iya kan, dia tidak akan memperlakukan hal yang sama dengan anak-anak yang lain. Makanya di awal kali saya tanya dulu, menurut kamu Alkitab itu menganggap Yesus itu anak yang berbeda atau tidak? Kamu katakan ya berbeda. Ya, pertanyaan saja. Nah ternyata bentar. Nah ternyata itu asumsi belaka. Asumsi itu tidak Alkitabiah. Alkitabiah justru menerangkan dia diperlakukan sama halnya dengan anak-anak yang lain. Quran itu, tadi kamu singgung Quran. Quran itu sudahlah. Kalau bahas Quran itu nggak usah cari bagaimana caranya Yesus dipertuhankan di Al-Quran. Ya, sama sekali itu nggak akan temu itu. Balik lagi ke bagian pentingnya, kalau kita lihat lanjutan pentahiran itu, ya, kemudian dia disunat gitu. Itu prosesi lagi tuh kepada anak laki-laki normatif. Jadi bahkan sampai di umur 13 tahun, kalau kita baca ya, karena versi di 13 sampai 30 itu tidak ada, itu semua normal semua seperti anak-anak lazim biasanya. Bayangkan ketika Yesus itu tidak ada di pandangan orang tuanya, ya. Sempat hilang beberapa hari itu, ya, kalau tidak salah. Ibunya kan mencari dia gitu, khawatir kepada anak ini, nanti terjadi apa-apa sama dia gitu kan. Apakah seorang ibu yang tahu anaknya ini Tuhan itu perlu mengkhawatirkan Tuhan gitu? Kan tentu kalau kita sehat cara berpikirnya kan nggak mungkin lah, masa Tuhan mau dikhawatirkan. Tapi menariknya Alkitab menggambarkan itu, Pak Ekon, ya. Oke, saya tanggapi. Bapak jangan baper ke saya, Pak. Bapak kalau bapernya ke Alkitab. Kita harus tanggapi lagi. Baik.
Jangan terlalu melebar juga. Itu aja, kalau Bapak baper jangan ke saya, bapernya ke Alkitab gitu. Jangan, bukan begitu bahasanya. Jadi Keluaran pasal 13 ayat 2, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada anak Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Jadi itu bukan manusia saja, hewan juga. Jadi itu adalah hukum dan aturan mereka di sana. Dan itu harus Tuhan Yesus, dia harus jalankan semua. Entah Anda alergi atau tidak, namanya Yesus, ya itu kan kita kasih namanya kan Tuhan Yesus. Iya, jadi tugas Anda ya dengar aja. Imannya aja maksudnya. Kalau Anda bilang dia adalah anak manusia, dan Yesus sendiri berkata bahwa anak manusia datang, artinya ini kekal nanti. Yesus berkata anak manusia datang, ya itu kan memang kesaksian dirinya. Ya, jadi dia juga berkata bahwa apakah Anda raja orang Yahudi? Terus dia bilang, ya demikianlah apa yang Anda katakan, seperti itu. Jadi semua yang dikasih tahu sama Tuhan Yesus, dia tidak pernah menolak. Ya. Tuhan Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Terserah, itu kan iman kami. Anda yang penting jangan alergi saja dalam diskusi ini. Iya. Ya, gatel dikit, gatel. Kabur. Gitu, Mas. Enable kabur. Mas, enggak tahu dia malu. Malu karena punya teman kok bernarasi seperti itu. Biasanya dia ini fair orangnya si Anabel. Iya, tadi saya pengennya sama Enable. Cuma si Econ ini nyerocos, nggak mau berhenti. Kalau si Enable ini saya tahu dia agak intelek dikit lah. Si Econ ini kayak anak TK dia ngomong. Udah kan, saya sudah kasih dalil-dalilnya. Sekarang Anda tanya yang lain. Dalilnya nggak pas itu tadi. Apa dalilnya? Dalil yang tadi katakan. Yang jelas Tuhan Yesus baik kelahiran sampai pada pelayanan, dia ditulis di dalam kitab suci yang dia sudah menggenapi semua kitab-kitab yang tertulis di dalam. Dia harus menggenapi. Bang Ekon, Anda kayaknya Anda itu nggak menangkap apa yang ditanyakan Ustadz Alwan tadi. Ketika Yesus dilahirkan sebagai Tuhan yang Anda tuhankan, beliau kan Tuhan, harusnya suci, maha suci, tapi diperlakukan seperti anak biasanya, artinya sama dengan anak-anak yang lain, tapi Anda menganggap beda. Ini jawaban yang tidak sesuai gitu loh Bang. Karena apa? Ketika genaplah 40 hari pentahiran, masa Tuhan disucikan? Ini yang jadi pertanyaan sementara. Tuhan itu adalah maha suci. 8 hari. Yesus 8 hari mah sunat Bang. Ibunya juga ya Econ, saya bantu Econ. Silakan aja, Bang Alwan itu. Econ, kamu ngomong aja gini, kan dia 100% manusia, udah selesai itu. Ngomong aja gitu. Nanti ada pertanyaan lanjutan itu. Lanjut. Nah, jadi memang betul tadi. Mungkin kurang menyimak ya apa yang saya sampaikan tadi. Makanya jangan sensi Mas, nggak usah sensitif gitu, nggak usah baper. Dengarkan baik-baik saja apa yang saya ucapkan, lalu kemudian Anda tanggapi. Nah, memang tidak ada kekhususan ya, cerita-cerita kekhususan Yesus. Yesus itu betul-betul diperlakukan seperti biasa saja gitu. Seperti biasa saja. Ingat kisah ketika dia dilahirkan ya, bagaimana ada bintang itu yang menuju kepada rumah di mana dia dilahirkan. Lalu datang dari berita orang-orang Majusi bahwa dia itu akan dibunuh oleh Raja Herodes. Sebentar ya. Silakan Bang Ansor dulu sambil menunggu Ustadz Alwan tuh. Dikulitin aja dikit. Soalnya kalau Ustadz Alwan dia terlalu sopan ini sama Pak Econ.
Silakan Pak Ansor. Anda diam Sebenarnya dulu. Diam, itu orang lagi bicara. Diam. Tuh lihat tuh kalau Ustadz ngomong tuh begitu sopan, Econ. Pendeta ada nggak begitu? Diam, ini lagi diskusi. ada orang diam begini diskusi sama siapa? Kalau orang diam-diaman kayak gini kok diskusi. Itu Kalau Ustadz bukan diskusi lagi cari data. Anda jangan bukan cari gitu. data, dia lagi terima telepon. Econ. Itu kamu naik sini bawa akal dong dikit. Jangan ditinggal di bawah. Santai. Nah, Nanti orang santai. pada mualaf kamu, mereka ini nggak ngerti Bible apa, kan gitu lagi nanti. Iya, santai aja. Nggak usah ini sambil ngopi. Ayo, Kalau santai sambil makan coklat. aman, aman. Sambil ngopi sambil lempar gift kopi dong, Econ. Tapi Iya, John. tapi kalau boleh tahu nilainya tadi berapa Bang Ansor tadi diskusinya itu? Bang Econ ini dia Nilainya dapat nilai berapa nih? Sabar. Ini kan lagi diskusi. minim itu nggak lulus. Minus. Kalau 0 bagus, ini dia dapat nilai minus. Econ. Ada nggak sih Oten yang agak cerdas dikit ya? Dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Wih, Anda kok sudah kumat-kumat. Sorry. Bercanda. Kamu tuh bicara sendiri, ngomong sendiri. Anda itu lucu sekali. Ya nggak sendiri, orang situ juga Seperti ikut itu. ngomong kok. Masalahnya Kalau kamu tadi, diam baru ngomong sendiri. Kalau kamu ikut ngomong berarti nggak sendiri. kalau nggak mudeng nih di debat capres itu yang nggak ada poin kalau ngomong itu kan ada tuh wakil Anda itu presiden pasti nomor bukan berapa. Jawa, itu saya sudah tahu tuh. Bukan wong Jawa. Kelakuannya kok karu-karuan. Oh, berarti kalau orang Jawa bagus ya. Oh, Sampai saya yakin bukan orang Jawa, saya Jawa yakin itu Anda ini. halus, sopan. Lah sampai orang mana? Sebutannya apa itu, Bang Maco? Kalau nggak salah Ya. sebutannya itu belimbing Ini sayur kalau kalau nggak salah itu. ngomong sendiri, Belimbing bicara sayur. sendiri, lari sana, lari sini. Wah, ngapus Belimbing sekali. sayur nih si Econ ya. Aduh. Udah. Nah, Ini itu kita kan tertawa sendiri kan? Enggak, mumpung Ya. Ustadz Alwan lagi terima telepon, kita Ketawa. intermezzo dulu lah. Intermezzo dulu. Ya menghibur dulu. Pagi-pagi itu Menghibur. harus ada hiburan, jangan tegang lah. Iya. Aja belum, Itu baru lagi ngopi buka doang. buku, lagi cari-cari buku. Enggak, kamu bersyukur aja Ustadz Alwan lagi terima telepon. Nanti kalau enggak kamu dibantai lagi, kamu enggak sadar. Jadi kamu harus bersyukur. Gitu loh. Ya, kita sambit dulu Dending sambil nunggu tamu Anda kita tanya. Lebih bagus. Heri Patselano. Heri Patselano, selamat pagi Bang Heri. Teman semua, shalom. Salam sehat. Halo. Ah, ini saudara saya ini Kristen ini kita ini. Iya. Weh. Sabar. Iya, Kalau waduh. Kristen harus ditanya dulu Bang Ansor. Kalau Kristen, Bang Heri ini bawa akal kan naik? Soalnya Econ tadi naik nggak bawa akal, lupa bawa dia. akal lah, nggak kayak Anda sendiri bicara ngomong sendiri itu Anda itu. Oke, kalau bawa akal silakan. Pak Heri. Silakan Anda tanya, jangan lari-lari. Tanya Mas, dulu. saya ingin bertanya kepada Pak Ansor 01, kan? Ya, silakan. Terkait standar yang disematkan kepada Pak Econ, katanya tidak pintar dalam tanda petik, ya kan? Nah, apa standar menurut Anda di dalam Kekristenan sehingga Anda mengatakan seperti itu kepada Pak Econ? Ngomong apa Anda Bang? Putus-putus suara saya atau saya yang putus-putus ya? Ngomong apa? Silakan dilanjut, diulang ya boleh. Putus-putus kah, Bang? Ya, Halo? Anda ngomong apa? Jelas, Ya jelas. lanjut. Maksud saya, apa standar menurut Anda ketika Anda mengatakan Pak Econ itu tidak pintar dalam tanda petik? Artinya nggak mudeng apa yang ditanyakan gitu kan? Oh gitu, nggak nyambung gitu maksudnya? Iya, bukan saya nggak pernah dianggap pinter, saya nggak bilang begitu ya.
Anda jangan menambahi ayat-ayatnya Pak Econ. Nanti di saya cuman bilang beliau ini nggak mudeng ketika ditanya sama Ustadz Alwan tentang tadi pentahiran, dia nggak tahu. Kemudian pertanyaannya apa, dia jawabnya lain. Oh ya. Saya bilang dia nggak mudeng pertanyaannya, nggak nangkap. Bukan nggak pinter. Itu loh, kalau pinter-pinter dia punya anak, lo pinter bikin anak, kan gitu. Ya, dia punya istri, oh berarti dia punya cari istri, pinter cari istri, pinter cari apa-apa gitu loh. Bang Ansor, dia juga bohong, berarti pinter bohong. Bohong juga ya. Pinter bohong. Ngeles, pintar ngeles. Ngeles. Mungkin ada lo jurus-jurus kabur juga. Oke, Pak Econ, mungkin ini apa namanya koreksi dari teman-teman muslim ya, ke depannya kalau diskusi coba memberi jawaban yang setara atau sepadan dengan pertanyaan, mungkin itu maksudnya. Ya, tadi kan ini diskusinya sama Pak Alwan, ada beberapa pertanyaan. Ketika dia menjawab itu lain yang ditanya, Bang. Makanya saya bilang kayaknya ini nggak nangkap pertanyaannya, nggak mudeng. Saya bilang orang Jawa itu kalau bilang nggak mudeng berarti nggak nangkap gitu loh, Bang. Ansor, dengar ya, Ansor. Ya. Jadi gini, Ansor, kita kan sudah kasih dalilnya. Yang namanya pentahiran itu bukan manusia saja, tapi ternak juga. Jadi itu hukum yang berlaku di. Iya, tapi iya betul. Saya langsung jawab ini. Anda mengatakan itu, saya langsung jawab. Aduh, saya kan sudah. Iya, saya paham. Saya sudah maksud. Anda mau dengar dulu enggak? Saya jelaskan. Nanti tanggapi. Sampai cuman mengatakan penahiran, saya sudah paham. Pentahiran bukan cuma manusia saja, hewan pun di. Dengar dulu. Oke, lanjut. Bahwa pentahiran itu dilakukan bukan pada manusia saja, tetapi hewan juga. Yang anak pertama, yang kelahiran anak pertama itu harus ada pentahiran. Itu hukum di sana. Terus di dalam Lukas itu Maria, Yusuf pergi ke Bait Allah, itu mereka di situ tidak dijelaskan mereka bawa burung, tekukur atau domba. Nah, ini kan tidak ditulis di situ. Itu kan keterangan, tetapi saya sudah jelaskan di kitab Imamah tadi. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Sekarang yang mau diuraikan di sini, Pak Ustadz sudah masuk bahwa sudah menjelaskan bahwa ini bukti bahwa manusia ini anak manusia karena dia disetarakan dengan anak-anak lain dan segala. Jadi narasinya itu dia membuat satu kesimpulan yang mana kesimpulan itu membenarkan argumentasi dia. Ini yang sebenarnya bukan diskusi. Kan kita sudah. Itu Anda menyalahkan namanya, Bang. Kan sebelumnya sudah ditanyakan. Yesus itu sama enggak dengan anak yang lain? Berbeda. Anda bilang begitu. Nah, kalau berbeda, ketika dengerin ya, ketika ada masa pentahiran, kenapa itu sama dengan anak-anak yang lain? Sementara ini Tuhan loh. Kok sama dengan anak-anak yang lain? Bahkan sama seperti hewan juga ditahirkan. Anda paham enggak itu tadi? Pertanyaan Bang Alwan seperti itu. Jadi saya ini hanya meralat. Ayo, anaknya yang ditahirkan atau ibunya? Anak juga kan disamakan dengan yang lain. Di sini masa pentahiran Yesus ya, kok ngawur? Yesus juga kan ditahirkan. Nah, pada masa pentahiran itu sama enggak dengan yang lain? Berarti sama. Anak yang lain pun ditahirkan. Bahkan Anda bilang sendiri bukan cuma manusia, hewan pun ditahirkan. Berarti Tuhan yang Maha Suci ini disucikan, bahkan nyaris seperti hewan. Kalau saya bilang hewan pun disucikan, kan begitu. Ini logika yang saya tangkap seperti itu. Ya. Gitu loh, Bang. Betul nggak, Bang Maco? Betul. Kesimpulannya begitu. Jadi kalau binatang pun disucikan, Yesus disucikan, manusia biasa disucikan, kesimpulannya itu berarti
Yesus sebagai Tuhan itu tidak ada bedanya dengan manusia biasa dan hewan sekalipun, sama-sama disucikan. Jadi di mana ketuhanannya Yesus? Itu persoalannya. Itu yang ingin di pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Alwan tadi. Kalau Econ cerdas. Masalahnya kan Econ nggak cerdas. Dia memang ngomong, tapi seperti anak TK, itu masalahnya. Otaknya itu loh di bawah, maksud saya, naik ke atas. Izin Pak Maco, jadi saya ingin penegasan sedikit bahwa ketika masa inkarnasi itu atau ketika datang ke dalam dunia dalam rupa seorang hamba, penegasannya adalah kita harus mengakui bahwa dia memang mutlak atau sepenuhnya seorang manusia atau anak manusia atau manusia biasa sama seperti yang lain. Itu pengakuan imannya kami. Seperti itu Bang. Jadi itu saya bisa terima. Oke, berarti Anda ya bernarasi barusan saya ambil poinnya bahwa Anda ya sebagai orang Kristen harus mengaku kedatangan Yesus yang benar-benar manusia, kan begitu? betul, sepenuhnya manusia 100%. Betul nggak? Betul sekali. Sepenuhnya manusia, oke. Ketika Anda sudah mengatakan itu, ada yang menuhankan anak manusia ini, ya, berarti itu menurut Anda dia itu Tuhan atau bukan? Dia bukan hanya sebagai manusia biasa atau sepenuhnya manusia, tapi dia sepenuhnya ilahi. Makanya dia itu bisa berjalan di atas air, bisa membangkitkan orang mati, bisa mengampuni dosa seseorang. Kepenuhan ilahi ada pada dirinya sesuai dengan narasi pada kitab Kolose. Kepenuhan ilahi, kepenuhan Allah ada di dalam dirinya. Nah itu kita tidak bisa sangkal. Seperti itu. Maka ketika Oke, saya yang menyangkal. Kalau Anda nggak sangkal, saya yang menyangkal ya. Anda kan mengambil dari segi keilahiannya ya. Oke. Pada zaman itu Abram atau Ibrahim dalam bahasa Arab, beliau pernah dibakar ya dengan api yang sangat besar, satu helai pun tidak bisa terbakar, tidak terbakar. Itu tidak dilakukan oleh Yesus, karena semua para nabi itu punya mukjizat masing-masing dan berbeda-beda. Itu loh. Kalau soal berjalan di atas air, Sunan Kalijogo pernah melakukan itu, Sunan Ampel. Ya. Jadi kalau itu saya nggak jadi ya, karena apa? Keilahian itu tergantung Allah yang memberikan, Tuhannya yang memberikan mukjizat itu. Contoh misal, ketika Nabi Musa pada saat itu dikejar-kejar Fir'aun bersama pasukannya, beliau sudah pasrah. Bagaimana ini? Kayaknya kita akan habis-habisan membawa budak-budak dari Mesir itu yang diselamatkan. Tapi malaikat datang menyuruhnya untuk memukul air laut itu sehingga bisa dilewati. Air laut terbelah. Itu Allah yang memberikan, Bang. Mukjizat Allah. Menyelamatkan hambanya, Bang. Itu. Kemudian Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Itu bukan hal biasa karena nabi-nabi lain melakukan yang berbeda. Apakah Yesus bisa membelah lautan? Apakah Yesus dibakar tidak terbakar? Kan begitu jadinya perbandingan. Kan tidak sama. Nah, contoh misal gini, kalau Anda penasaran dengan nabi kami, Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau perang di hadapan ribuan musuh yang sekiranya tidak mungkin menang, tapi faktanya Allah menyelamatkan. Ketika dia makan daging yang dilumuri racun oleh perempuan Yahudi, itu ada perbandingan. Sahabatnya di sebelah langsung mati, Rasulullah tidak mati di saat itu. Tidak mati pada saat makan racun itu. Allah menyelamatkan. Tapi mati juga gitu kan? Loh. Jadi, manusia Bang 4 tahun masa makan racun 4 tahun baru mati. Anda lucu ini. Si Econ ini Masa rakyat kayak aku mampu.
Loh, Rasulullah ya Tuhan SAW kamu matilah. mati juga kan? Empat tahun kemudian baru mati Econ. Kamu 4 tahun kemudian kamu kan baru arahnya mati. tendensi ya, arahnya Ya. tendensi kamu sudah mengarah ke tendensi. Dan Tuhan kamu kan mati juga. Kalau Dibunuh sama orang selamatkan Romawi. berarti terselamat, tapi ini mati juga, itu masalahnya. Abang, saya cerita bukan cuman Rasulullah doang loh, dari Nabi Ibrahim loh. Nabi Ibrahim mati nggak? Nabi Musa mati nggak? Kok kamu Lanjut. dari ucapan. Oke, saya meresponnya teman-teman. Nah, tentu di zaman nabi-nabi mereka punya mujizat-mujizat tersendiri, ya kan? Nah, tapi saya ingin disclaimer dulu nih terkait Abraham nih, katanya dibakar hidup-hidup. Saya nggak tahu itu Quran mengambil referensi dari mana, tapi kalau dari kisah pengriwayatan Abraham sejak dia dipanggil dari tanah asalnya ke tanah perjanjian sampai dia meninggal, kisah itu tidak diceritakan atau kisah itu tidak ada. Namun soal hal membakar diri hidup-hidup atau dibakar hidup-hidup itu ada pada kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, ya kan? Nah, mungkin abang juga tahu tentang kisah itu. Nah, terkait abang coba menyamakan mujizat-mujizat atau keilahian Yesus Kristus dengan nabi-nabi sebelumnya terkait mujizat-mujizatnya, maka saya ingin memberikan perbedaan yang nyata yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain, bahwa ketika Kata siapa mujizatnya? Ini apa? Ketika Abraham dibakar itu nggak ada. Di Yahudi ada. Anda tapi tidak menurut fakta. Dilanjutkan. ketika tadi Pak Ansor berkata-kata dari A sampai terakhir kan saya diam karena supaya saya membeli kita saling menghormati dalam hal berdiskusi. Nah, ada satu hal keilahian Yesus Kristus itu yang tidak ada dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwa dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Itu yang pertama. Terus unsur keilahian ini pertama-tama diakui oleh malaikat ketika dia mau datang ke dunia ini. Anak Allah, ada predikat anak Allah. Lalu bahkan iblis, setan pun mengenal dia ini anak Allah. Bahkan Petrus dengan kuasa Roh Kudus, mulutnya langsung ini dialihkan ke Pak Heri dulu. Kamu jangan ikut nimbrung. Kita jelaskan begini. Jadi kita bilang dia Tuhan bukan karena mujizatnya, enggak. Jangan dulu kamu kemana-mana Econ. Biar dulu itu yang Pak Heri tadi tanggapin saya dulu. Tanggapin dulu. Econ. Malaikat yang berkata bahwa dia itu Pak Heri Tuhan. Baca itu Lukas pasal 2 Bukan, itu. saya menanggapi tadi Pak Heri tidak dimiliki oleh nabi lain sehingga itulah dasar dia menjadi Musa Tuhan karena tidak sama mujizatnya dengan yang lain kan gitu. Iyalah, saya pernah dengar itu dan di situ bukan ku tapi di. Nah, berkuasa mengampuni dosa manusia. Saya pun kalau ada orang bersalah kepadaku kemudian saya memaafkan atau memberi ampunan kepada mereka, maka itu kan hak saya. Adapun penilaian Allah itu lain. Kalau mereka bersalah secara garis besarnya Allah itu lain lagi dengan kita. Saya mengampuni, udahlah kamu pergi saja, nggak apa-apa, saya dipukul juga nggak apa-apa, misalnya kan gitu. Atau dicaci maki juga nggak apa-apa. Tapi Allah akan berkata lain. Dosamu tetap dosa.
Kabur Kan dia, begitu. kabur dia, Kabur. nggak Nah, bisa, Ki dia. sama Nggak aku bisa saja jawab. udah kabur ya. Kabur. Model cowok tengah pakai data gitu loh. Coba aku Tuh, tanggapi sedikit. Econ, itu si Heri tadi itu dia cerdas, pakai akal. Jadi karena dia kalah, dia mengetahui Dia dirinya kalah, dia cerdas kabur. dalam hal menipu maksudnya itu. Enggak. Bukan itu poin saya. Si Econ ini dari tadi di sini itu Iya. merasa tidak pernah kalah karena otaknya nggak ada. Itu si Heri itu cerdas. Jadi karena cerdas dia tahu bahwa dia sudah tersudut, dia salah, dia kalah gitu loh secara logik. Iya, Anda Si tanya Econ apa? ini Jangan nyerocos menangis aja dari dulu. tadi. Jangan menangis dulu, Anda tanya aja. Tanya aja. Ini ada gurunda saya naik nih, si Bang Maliki nih. Selamat pagi Bang Maliki. Ini kalau boleh Pagi. Kalau boleh ini si Econ ini dinasehatin dikit lah. Ini dia bikin malu Kristen di sini di Bang Malik ini. Nggak perlu dinasihatin, Anda disahadatin mau saja. tanya apa, dituntun. nak? Tanya aja. Tuh katanya nggak perlu nasehatin, disahadatin Econ kamu. Daripada kamu di Kristen bikin malu Kristen, mending kamu sahadat aja lah. Tanya aja, Anda mau tanya. Sahadat 1000 kali juga tetap Anda itu kan penghuni neraka. Yalah, silakan Bang Maliki, apa yang mau? Apa bedanya dengan orang menolak Yesus Bapa? Antikristus sih juga namanya itu, Ekon. Oh, Con. Antikristus. Econ dikatain antikristus sama Malikil. Gimana tuh? Menolak Yesus sebagai Bapa itu antikris, sesat, bidat itu bidat. Udahlah, Con. Kamu kalau nggak mau masuk Islam dulu, Con, kamu transit aja dulu di pemahamannya Bang Maliki, Yesus only. Transit Ini dulu jadi Hindu. situ. Ini jadi Hindu. Udah, gini. Anda itu mau tanya atau hanya berusaha bilang Anda masuk Islam, ayo sahadat. Itu bukan pertanyaan. Lebih bagus masuk Hindu. Lebih bagus Hindu. Agama lebih bagus Hindu. Anda tanyalah, tanya biar kita bisa jawab. Bukan itu pertanyaannya. Kalau kamu tidak mengakui Yesus sebagai Bapa itu namanya antikris. Antikris. Sekarang saya mau tanya kamu mengakui Yesus Bapa bukan? Iya, dalilnya John. Mana dalilnya? Coba. Itu dalilnya. Ada itu gurunya tuh di atas. Mana? Nanti tunjukkan dalilnya itu di 1 Yohanes 2 ayat 22. Oke, Anda Wanes kan? Enggak ada Wanes. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Ayat 22. Judulnya Antikris. Tung. Ya kan? Judulnya kan Antikris. Tung. Ya, 1 Yohanes 2 nomor 22. Ya. Jadi saya akan baca ya. Siapa pendusta itu? Bukan menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Kira-kira yang menjadi ganjal di mana di situ? Nah, di situ orang yang menyangkal Bapa disebut apa? Di sini lihat ya, Anda baca ya, simak baik. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, terus apa masalahnya? Yang saya tanya, mengapa orang menyangkal Bapa disebut antikristus? Bapa maupun anak. Anda tahu bahasanya ini? Iya, saya tahu Bapa dan anak kan adalah Kristus, benar? Bukan, itu dibedakan. Anak itu firman. Bentar dulu, jangan dulu lari ke sana. Poinnya gini, kamu tahu antikristus itu artinya apa? Sudah baca, Anda kan. Saya tanya dulu, antikristus artinya apa? Mampus lu, Con. Menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus.
menyangkal baik bapa maupun anak. Silakan. Saya tanya dulu, antikristus menurut Adalah Kristus. terhadap Kristus, orang yang menyangkal Kristus. Lanjut. Anda ngomong saja nanti saya. Oke, saya konfirmasi supaya kamu ngerti. Kamu mengerti? Tidak perlu. Anda kan bukan pendeta saya. Loh. Anda ngomong saja, jangan bacot sendiri. Tidak perlu pendeta, siapapun yang punya pengertian, pengetahuan itu wajib. Udah, Anda ngomong sendiri. Silakan. Kalau pendeta kamu dipakai iblis gimana? Jadi iblis dong kamunya. Ayo, lanjut. Iya, oke, sudah ya. Nah, poinnya itu apa dari Anda? Iya, jadi di situ poinnya Bapa dan Anak adalah Kristus. Sehingga orang yang tidak percaya Bapa dan Anak sebagai Kristus adalah antikristus. Nah, kamu tidak percaya Bapa dan Anak sebagai Kristus. Kamu hanya percaya Anak saja sebagai Kristus. Bapaknya kamu tolak. Disitulah kamu antikristus. Paham? Kok ketawa? Tahu tuh sebenarnya sekolah aja mau memahami tulisan begini Anda lebih bagus bersekolah. Biar Anda itu cerdas sedikit. Saya nggak sekolah aja, LAI udah ketar-ketir. Kemarin itu ketua LAI, ya saya dan kawan-kawan datang bertamu. Keringat dingin, kamu nonton di YouTube-nya. Ada tuh, saya upload di YouTube tuh. Iya, ketua LAI itu sama saya. Ketua LAI itu panas dingin, keringat dingin. Sekarang Anda bicara saja sama saya, itu jangan dibahas lagi. Saya tidak tahu tuh, Anda bohong. Dengan ketua LAI saja keringat dingin, apalagi kamu. Silakan ngomong dengan saya. Ini Anda sudah baca saja sudah terlalu ini. Aduh, si Econ ini. Ini Anda jelaskan ayat ini saja saya sudah tertawa. Apalagi Anda mau jelaskan ke... Apanya yang kamu tertawa coba? Iya, sekarang saya jelaskan Anda ya. Saya jelaskan ayat ini saja. Silakan. Siapa pendusta itu? Nah, itu kan ada tanda tanya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Di situ kan pertanyaan. Terus dia itu adalah antikristus. Nah gitu. Jadi yang menyangkal bahwa Yesus itu datang sebagai Kristus, datang sebagai penyelamat. Berarti dia itu adalah antikristus yang melawan Kristus, ya kan? Terus di situ ada penjelasan yaitu dia yang menyangkal. Dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi ini tidak menjelaskan di sini bahwa Bapa juga Kristus, Anak juga Kristus. Di sini sudah dijelaskan yang penyelamat di sini itu Yesus, Yesus sebagai Kristus. Tetapi yang di sini predikat Anak itu predikat sebagai kalam firman Allah. Sedangkan Bapa itu yang kita yakini. Jadi Anda harus bedakan situ di mana saat kita menggunakan Anak itu merujuk kepada siapa. Bapa itu merujuk kepada siapa, Yesus itu merujuk kepada siapa. Di sini kan ada 3 kalimat. Ada Yesus, ada Bapa, ada Anak. Loh kok ada 3? Itu kita bisa bedakan. Makanya Anda kalau mau belajar Alkitab, kalau di mana di situ ada tulisan Anak, berarti itu merujuk kepada firman. Firman yang jadi manusia, kalam hidup. Begitu. Jadi ini harus Anda harus Anda pahami dulu di situ. Makanya saya kasih tahu biar kita tidak ketawa ketiwi Anda. Sekarang Anda cerita apa yang Anda ketemu dengan kepala malaika, apa itu, silakan. Wah, mana Bang Malik ini?
cara bacanya jelas. Di situ saya kasih tahu ya, di situ menyangkal Bapa dan Anak. Jadi di situ ditambah oleh LAI baik. Kata baik itu dalam originalnya nggak ada. Ya, di situ antikristus yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Nggak ada kata baiknya. Nggak ada kata maupun. Jadi di situ Bapa dan Anak. Kata dan di situ sebagai kopulatif. Ya, kopulatif itu apa? Ya, kamu nggak ngerti pasti kalau saya jelaskan apa itu kopulatif dan. Ya, kai. Gitu. Jadi Kristus itu adalah Bapa dan Anak. Jadi Kristus Yesus adalah Bapa dan Anak. Jadi siapa saja ya yang menolak Kristus ya sebagai Bapa, dia antikristus. Jadi di situ konsekuensi penolakan, Bapa ditolak sebagai Kristus, maka orang itu antikristus. Baca pelan-pelan. Kalau kamu nggak ngerti, ayat itu ditulis di kertas, lalu direbus, diminum airnya supaya meresap dalam kepalamu, gitu loh. Ya, jadi begini ya, saya tanggapi ya. Saya tadi jelaskan sama Anda, biar Anda itu jangan bingung. Jadi kalau namanya apapun ayat yang Anda baca di dalam kitab suci, Anda harus bedakan kata Yesus. Terus di situ kata anak, kata Bapa, kata Roh Kudus. Ada tulis roh biasa, roh huruf kecil, roh-roh. Ini Anda pahami dulu. Kita tidak bilang Anda itu apa, tidak. Pahami dulu iman orang itu, Anda harus pahami dulu supaya kita paham. Seperti itu. Jadi apa yang saya sudah jelaskan, selebihnya Anda mau kurang tambah, itu urusan Anda. Di sini saya sudah kasih tahu, antikristus adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus datang sebagai penebus. Yesus datang sebagai Kristus, penyelamat. Terus yaitu dia yang menyangkal baik Bapa sebagai sumber maupun Anak sebagai firman itu. Jadi kita harus mengerti dari konteksnya dulu. Entah Anda mau baca pakai kitab mana, bahasa mana, Anda harus paham dulu konsep itu. Terserah Anda, itu kan bagian daripada Anda. Anda mau hujat ke, mau ini kan, itu kan tidak masalah bagi kami. Yang jelas, saya mau katakan sini bahwa pahami dulu konsepnya itu. Seperti itu. Begini ya, biar kamu tahu ya, huruf besar, huruf kecil itu hanya ada dalam bahasa Indonesia, Dek. Ya, di dalam originalnya itu kagak ada huruf besar, huruf kecil. Harus kau tahu itu, ya. Lalu kata firman itu hanya ada dikultuskan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Harus kau tahu tuh. Karena di dalam originalnya, baik Hebrew maupun Yunani maupun Aramaik, kata firman itu adalah kosakata umum. Juga bisa untuk manusia. Contoh, di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 ayat 2 dikatakan di sana Paulus juga punya firman. Omong kosong di dalam 1 Timotius juga adalah firman. Adalah hologos. You harus belajar deh, jangan jadi ya korban LAI. Jawab dulu, jawab. Anda jangan dipotong. Sana ke sini, Anda tanggap. Jangan dipotong. Saya tahu kalian ini adalah budak dari Bapak Gereja, saya paham. Makanya untuk memahami tentang siapa Kristus, you harus mengerti apa itu nubuatan. Nah, di dalam nubuatan itu tidak ada satupun tersirat tertulis bahwa firman penebus, gak ada. Sampai akhir zaman kau cari di dalam Alkitab firman penebus itu kagak ada. Yang ada itu adalah Yud-Heh-Vav-Heh Bapa, penebusmu. Di Yesaya 63 ayat 16 you baca di sana. Jadi yang penebus itu bukan firman, tapi Yud-Heh-Vav-Heh Bapa itu.
Gitu. Penting belajar Alkitab itu membaca dari nubuatan supaya you mengerti siapa yang datang. Kalau you melihat Alkitab hanya dengan paradigma latar belakang ajaran Bapak Gereja, maka you antikristus. Karena Bapak Gereja semuanya itu antikristus. Mereka kagak ngerti tentang Alkitab, mereka nggak kenal siapa Tuhan Yesus. Itu loh. Jadi harus paham latar belakang kekristenan. Itu apa? Yang Anda tanyakan itu apa? Dengar dulu biar kamu ngerti. Jadi kamu harus tahu antikristus itu apa. Kamu harus tanya dalam otak kecilmu, mengapa orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus? Siapa Bapa? Kalau Bapa bukan Kristus, maka kan kagak nyambung tuh diksinya. Oke, kamu itu amankan anak-anakmu itu dulu. Jadi gini ya, saya jelaskan Anda. Entah Anda itu Kristen atau Islam, ya saya tidak mengerti tentang konsep Anda, tentang bagaimana kita mengerti. Ya, jadi kalau Anda bilang Bapak mati, Bapak menebus dosa, Bapak harus disalibkan, itu iman Anda itu iman ngawur. Iman yang seperti bagaimana itu tidak bisa dibenarkan. Itu bisa apa saja, ya mau jadi apa saja bisa dia. Ya, itu firman, karena firman itu menjadikan. Tapi namanya Bapa itu tidak pernah eksistensinya itu sebagai pribadi yang kekal. Ya. Tetapi apa yang dia berfirman itu akan merubah segala sesuatu. Seperti itu. Rohnya memberikan kehidupan. Seperti itu. Jadi dia itu kekal. Ya. Jadi Anda tidak bisa membedakan, tidak bisa menyatukan semua itu. Karyanya itu tentunya kita harus tahu, kita harus bedakan itu. Ya, nanti iman Anda, entah Anda itu oneness atau apa, saya juga tidak mengerti. Ya, tetapi kita menjelaskan berdasarkan iman kami. Iya. Kalau namanya Tuhan Allah, Tuhan yang pencipta, Tuhan YHWH itu tauhid dia. YHWH itu ehad. Dan Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa YHWH itu yahid. Satu, enggak. Dia itu ehad. Keberapaan dia, kita tidak perlu uraikan dia. Tetapi itu Alkitab firmannya sendiri sudah menjelaskan. Kita tidak perlu tambah-tambah. Sudah ya. Gini deh. Kamu catat ya. Kan saya kasih challenge tadi ke kamu. Tidak ada di dalam nubuatan firman itu penebus. Nah, nanti kamu coba carikan. Tugas itu sudah saya kasih ke LAI-nya juga. Ya, orang-orang LAI saya kasih tugas itu. Cari di dalam nubuatan, ada nggak firman penebus? Kalau kamu ketemu, saya kasih kamu 1 botol aqua. Hadiahnya itu. Ya, itu carikan. Supaya itu melegitimasi bahwa pengajaran Tritunggal itu benar adanya. Itu loh. Kalau tidak ada, ngapain kalian percaya itu? Kalian kan menambahkan ayat Alkitab. Lalu kedua, kamu berkata bahwa Bapak tidak mungkin. Ya itu kan harapan kamu. Itu kan keinginan kamu. Keinginan Tuhan tidak seperti keinginan kamu. Ayat Alkitab Yesaya 63 ayat 16 penebus, penebus. Kamu berkata ehad bukan yahid. Ehad itu yahid. Ehad itu seorang diri. Di mana dasar Alkitabnya? Yesaya kamu catat deh supaya kamu bisa mengerti dan kamu punya tambahan imunisasi tentang gizi, tentang jelaskan saja, jangan lari ke sana ke sini. Jangan dipotong. Jelaskan aja, jangan dipotong. Di dalam Yesaya 44 ayat 24
Di sana dikatakan Yod He Vav He itu seorang diri. Seorang diri itu Yahid. Seorang diri itu bukan kesatuan kayak paham Tritunggal itu. Jadi Yod He Vav He Bapa itu seorang diri yang menjadikan langit dan bumi. Tapi itu kan sudah lain konteks perihal tentang siapa antikristus. Antikristus adalah orang yang menentang Kristus. Antikristus adalah orang yang melawan Kristus. Antikristus adalah orang yang menyangkal Kristus. Nah, dikatakan di sana di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, orang yang menyangkal Bapa dan Anak disebut antikristus. Nah, sudah pasti, sudah tentu Bapa dan Anak itu adalah Kristus. Sehingga penyangkalan terhadap Bapa dan Anak itu disebut antikristus. Demikian cara membaca Alkitab. Jangan kau preteli sesuai keinginan doktrin. Udah, jangan seperti itu. Udah. Anda kalau mau menjelaskan, fokus saja. Jangan pakai kalimat-kalimat yang sifatnya itu menggiring opini, ya tidak perlu. Anda jelaskan aja. Ini Komal siapa ya? Jadi gini ya. Oke, saya tanggapi. Ya, tapi sahadat orang Israel, mereka itu harus menyebutkan seperti itu. Katakanlah, hai orang Israel, Yahweh kita itu adalah sesembahan kami. Yahweh itu Ehad. Itu kalimat ucapan daripada Tuhan Sang Pencipta. Seperti itu ya. Terus kita baca, kalau saya mau jelaskan dalam Kejadian pasal 1 tentang penciptaan manusia. Mari kita menciptakan manusia segambar, serupa dengan kita. Nah, sekarang yang memiliki wujud itu siapa? Sang Firman atau Bapa atau Roh Kudus? Karena di sini jelas sekali Kejadian situ menceritakan bahwa baiklah mari kita ciptakan, buat manusia segambar dengan rupa kita. Ini yang harus Anda garis bawahi situ. Kira-kira rupa siapa sih? Ya, silakan Anda jawab itu. Shalom. Sebelum ke Bang Maliki ditanggapi, saya mau turun, saya mau ambil poin dulu sedikit berkaitan dengan diskusi yang disampaikan oleh gurunda saya ini, Bang Maliki, dengan ini si Econ ini anak TK dari mana nggak tahu nih. Artinya begini, saya sebagai Muslim dalam artian tidak mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Sebenarnya kalau mau jujur itu analogi-analogi, penjelasan-penjelasan maupun tafsiran-tafsiran yang disampaikan oleh Bang Maliki ini itu lebih logik dibandingkan dengan penjelasan ataupun tafsiran yang disampaikan oleh teman-teman Tritunggal. Sabar dulu kamu, Econ. Ini saya mau ambil poin dulu. Kamu diam aja. Jadi, kami itu Muslim, kenapa selalu menuduh teman-teman Kristen itu menyembah 3 Tuhan? Karena konsep Tritunggal itu. Dan kenapa kami tidak pernah mengganggu, mengusili teman-teman Jesus Only itu karena memang logika berpikir ketuhanannya itu rasional. Paling tidak mereka meyakini menyembah Tuhan yang satu. Itulah konsep bertuhan yang benar. Mengenai siapa Tuhan yang benar itu saya kira urusan lain, Econ. Makanya saran saya kepada Econ dan teman-teman Tritunggal yang lain, itu Anda harus dibaptis ulang. Dan kalau mau dibaptis ulang silahkan share log ke Bang Maliki. Tapi kalau Anda mau disahadatin, share log saya. Nanti saya sahadatin. Udah, itu aja poin saya, Bang. Saya izin turun nih. Saya izin turun. Ya, Anda silakan berdiskusi secara santun. Bang Econ sudah bagus menjelaskan. Itu benar.
Nggak bagus, Pak. Kacau Oh, balau. Nggak Anda logis. itu kan antikris. Tiga. Anda kan antikris. Nggak percaya Bapa. Iya, Bang Maliki juga bilang tadi, yang tidak mengakui Yesus sebagai Bapa itu juga antikris Tuan juga. Marcos, Anda Jadi siapa mengakui yang Bapa nggak? antikris? Anda mengakui Jadi Bapa nggak? sama-sama. Anda Bang Maliki mengakui yang Yesus nggak? paham. Iya, Saya Iya, tidak berarti mengimani Anda Yesus temannya itu sebagai temannya Tuhan. antikris. Bahkan Maliki temannya Saya antikris tidak dong. mengimani Yesus sebagai Tuhan. Saya Waduh, mengimani Yesus parah sebagai Maliki. utusan. Anda temannya antikris Maliki. Kasihan Anda. Anda mau menerima penjelasan dia? Saya rasa enggak. Enggak, saya rasa Dipakai enggak. aja semua mereka ini. Biar mereka syahadat. Saya izin turun aja lah. Temannya antikris Maliki. Itu kamu dua sudah pulang kan tidak bisa jawab. Bro Mampus Econ, lu. Anda udah benar menjelaskan itu. Memang Yahweh itu Eka. Nggak bisa dipungkiri. Kalau dia bilang seorang penebus, emang seorang itu manusia atau apa tuh? Satu-satunya. Itu kan maksudnya Yesus. Jadi kalau mereka bilang itu di bahasa hanya aslinya satu orang. seorangnya nggak ada, bro. Ya oke lah, Bahasa tapi yang aslinya jelas seorang nggak itu harus menjadi manusia kan. Nah prinsipnya begini, Nggak ada kalau salah. Allah yang transenden itu yang tak bisa disentuh, segala hubungannya dengan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu melalui perantara. Jangan salah loh, selalu perantara. Nggak bisa dia langsung turun ke dunia hancur. Jadi jangan bilang bulat-bulat Allah itu seolah-olah datang ke manusia ini yang kayak gini gitu. Pasti dia lewat perantara. Makanya perantara itu salah satunya utusannya adalah firman dan rohnya. Jadi begini, kalau menggambarkan tentang Tuhan yang transenden, yang tak bisa tersentuh, seperti yang tak terhampiri. Tapi permasalahannya dia berurusan dengan manusia itu dengan cara apa? Harus dipikirkan seperti itu. Kalau dia berurusan dengan manusia, dia langsung ke sini, habis kita. Selalu dengan perantara. Tapi perantara ini lain, utusan ini lain, bukan seperti utusan nabi-nabi, bukan. Kita harus berpikirnya situ, mulai dari titik itu, titik awal itu. Bapa itu sang sumber itu. Makanya Yesus itu digelari Tuhan. Itu karena berasal kuasanya dari Bapa itu. Bukan berarti artinya gini, kalau begitu, kalau Anda menggelarkan Bapa itu Tuhan, Anda mendiskreditkan Bapa itu. Karena Bapa itu sumber kuasa. Dia sumber. Artinya Tuhan itu diberikan kuasa oleh sang sumber itu. Harus begitu cara berpikirnya. Jadi Bapa yang tak terhampir ini hanya bisa dikenal lewat firman-Nya. Apa yang dikatakan firman, itu yang diinginkan Bapa. Hanya bisa, Bang, tadi, Bang. Kalimatnya hanya bisa. Hanya bisa. Ada kalimat ya tadi apa, Mbak? Bahwa sang sumber itu hanya bisa. Jadi gini, Bang. Iya, dia melewati ini. Kita yang gak mampu. Posisinya kan pada kita, manusia ini, ciptaannya ini. Itu yang terpenting. Kalau kita misalnya kita menyamakan diri dengan Allah, ya kan? Berarti kita bisa menghampiri Allah yang tak terhampir itu. Hanya firman yang bisa melakukan itu. Maka dia dibilang firman itu di hadiratnya. Sejak sebelum dunia ada, dia sudah ada di hadirat Bapa itu. Itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi faktanya sebentar. Tapi faktanya Yesus ada setelah dilahirkan oleh Maria. Kalau tak ada Maria, firman itu tidak wujud. Loh, faktanya bagaimana? Anda berbicara setelah dia lahir, padahal dia mengatakan, aku sudah ada. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Oke, dan faktanya Yesus ada setelah dilahirkan oleh Maria. Itu dan fakta. Tak terbantahkan. Memang dagingnya ditambahkan. Dagingnya ditambahkan. Dia adalah sang firman. Firman itu adalah Allah. Allah sang firman itu bersama-sama dengan Allah di hadirat Allah sebelum segala sesuatu terkutuk di kayu palang salib itu adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah daging kemanusiaannya yang dibunuh. Manusianya yang dibunuh. Dan firman itu adalah firman Allah, dan itu tidak terbunuh. Nanti firman itu Allah. Firman itu roh. Dan firman itu Allah adalah itu roh. Bagaimana Anda membunuh roh? Satu-satu, bro. Satu-satu. Jadi begini. Saya belum selesai, Anda udah potong.
menjelaskan. Sudah Jadi terlalu gini, panjang. saya Penjelasannya kasih terlalu panjang. Orang jadi memang bosan, sorry. Alkitab itu bro 32.000 lebih ayat. Anda mau menjelaskan satu kalimat dengan 32.000 ayat. Bodoh sekali Memang Anda. mau menceritakan semuanya 32 Oh iya, itu di sini, saya bukan ingin semua. khotbah di hadapan Anda selama 2 jam. Mau? Oh, sorry. Aku bukan Nggak cuma ada, nggak gereja. mau. Ada kuda yang tidak Iya. khotbah kepada saya. Jadi Anda tidak bisa menyerap Alkitab itu hanya dengan satu kalimat. Ngerti? Jadi Orang jadi bodoh begini. lah yang begitu. Orang yang nggak mau diajar. Jangan mengeluarkan anaknya Maria. Pak Orlando dengar ya. Saya diskusi kalau orangnya sudah keluar begini, itu bukan diskusi, namanya debat kusir, bikin habis-habis waktu. Kita suruh jelaskan malah keluar. Saya mau tuh kita akhiri pertanyaan kita, persoalan kita itu sampai benar. Oh ya benar, saya salah ya. Sekarang jadi pertanyaan saya, dia ini tadi ketemu dengan pimpinan lain yang mana? Ini kita tanya saja dia sudah lari-lari. Oh iya. Lanjut Pak. Ya, Lanjut. itu masalahnya itu di situ. Dan dia dapat pembenaran dari teman Muslim. Aneh toh? Teman Muslim itu antikris. Berarti dia temannya antikris. Goblok banget. Sorry, kita tidak menuhankan anak manusia yang antikris. Iya, itu antikris. Itu antikris. Iya betul, yang menuhankan itu anak manusia itu antikris. Iya, itu antikris. Betul lah. Kita iya. tidak antikris. Makanya Malikil itu temannya antikris. Lu siapa? Lu menuhankan siapa? Jadi temannya gini, Malikil bro. itu antikris, Ya, ya kan? Yang nggak mengakui Allah disalib itu siapa, bro? Kita bicara tentang ayat dulu. Saya mau bedah di sini antara kata Tuhan, Allah sama Bapa. Pengertian Anda di mana dan berdasarkan ayat apa Anda membedakan sehingga Anda mensakralkan kata Bapa di luar kata Allah dan Tuhan. Saya ingin tahu Begini. ayatnya di mana. Pak Silvan, Pak Silvan, Tuhan itu gelar. Kayak presiden, master. Terus di Kristen, Allah itu juga gelar. Jadi Allah itu sebagai penguasa, bukan proper name seperti teman-teman Muslim. Ini yang harus kita garis bawahi dulu. Siapa Allah, siapa Yahweh. Kalau di Yahudi, orang Kristen, kita mengakui bahwa Yahweh itu proper name, nama yang sakral, nama kudus. Sedangkan Allah yang kita sebut itu sumber kuasa, bro. Yang di Kristen kalau kita sebut Allah itu merujuk kepada Elohim, sang penguasa, seperti itu ya. Jadi kita harus bedakan. Sekarang YHWH itu di dalam satu lingkaran itu, di situ ada Bapa penguasa, di situ ada juga sudah dijelaskan sekali kalau namanya Tritunggal, itu sudah jelas sekali. Ya, siapa itu Firman, siapa itu Bapa, siapa itu Anak, Roh Kudus. Jadi kalau di Alkitab di situ kalau disebut anak itu merujuk kepada Sang Firman yang nujul jadi manusia, firman hidup. Artinya firman Allah itu bisa bergerak. Jadi apapun yang Yesus lakukan, misalnya dia disunat, dia diserahkan, dia pentahiran. Pokoknya apa saja yang dia jalankan itu bagian dari melaksanakan semua hukum. Firman yang hidup sedang melaksanakan firman itu. Dan dia tidak pernah, dan Yesus pernah berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan menyadakan atau menggagalkan hukum, tetapi aku akan melaksanakan semua. Seperti itu. Bahkan Yesus berkata bahwa dalam hukum Taurat Anda sudah mendengar, jangan mencuri, ya kan? Jangan berzina. Tetapi Anda melihat wanita saja dan menginginkannya, itu Anda sudah melakukan zina. Artinya di sini Yesus sedang mengajarkan lebih satu langkah lebih maju daripada hukum-hukum itu. Jadi dia bukan lagi menyadakan atau mengurangi, justru dia lebih pada pengajaran yang lebih tegas lagi. Seperti itu ya. Cuma kita bedakan, kita tidak paham di situ. Loh kok Tuhan kok begini ya. Loh Tuhan kok harus disunat.
Ya, dia kan firman hidup. Firman yang kita bisa membaca dari setiap tingkah langkah dia selama dia di dunia, seperti itu. Ya, kalau firman buku, paling buku itu akan menceritakan firman Tuhan berkata bahwa Anda harus disunat. Anda harus melaksanakan Izin Bang Edo, seperti izin itu. bentar. Tapi ini kan firman Allah. Izin. Dia sedang menjelaskan.